Tip 173 pendalaman, kalau kita sepakati apakah di panja Bapak Ibu sekalian? Panja saja. Oke, sekarang Pak Dolfi satu deh, saya silakan. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Banggar, Ibu Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran Pak Gubernur BI yang nanti akan pemaparan. Pertama Pak, terhadap lapsem ini, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang APBN 2025, pasal 40, pemerintah itu di dalam lapsem juga menyampaikan laporan yang berisikan capaian sasaran program prioritas nasional yang mengkaitkan indikator kementerian lembaga, program dan anggarannya. Apakah nanti di dalam rapat panja dokumen ini sudah disiapkan? Jadi tolong ini disiapkan Bu Menteri, karena ini amanatnya ada di Undang-Undang APBN. Pasal 40. Disiapkan atau bagaimana Bu Menteri? Di belanja ada Pak, output, outcome, dan kinerja. Bukan, apakah dokumen ini nanti disiapkan atau tidak? Disiapkan di panja Pak. Ya, itu aja pertama yang saya ingin konfirmasi. Yang kedua boleh pimpinan? Tadi kembali ke slide Outlook Bu. Slide Outlook ini 56. Slide 56. Minta tolong operator. Slide 56 ya. Rencana APBN sebelumnya itu ada belanja negara 3.621 triliun. Kemarin beberapa bulan yang lalu dengan Inpres 1 2025 pemerintah merencanakan penghematan 306 triliun. Harusnya belanja negara 3621 dikurangi 306 triliun kalau penghematan. Tapi kalau lihat Outlook ini, ceritanya bukan penghematan. Pergeseran atau penajaman. Karena deltanya 3621 ke 3527 itu 94 triliun. Harusnya tadi 305 triliun. Berarti ada 200 sekian triliun yang tidak jadi dihemat. Nah ini belum diceritakan. Kenapa tidak jadi dihemat? Malah hutangnya nambah. Minta izin lagi menggunakan SAL. Nah ini narasi ini belum jelas ini. Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah hutang. Nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan. Tadi di slide 16, coba di slide 16, operator. Di slide 16 tadi Bu Menteri mengatakan sudah ada buka blokir. Inpresnya jelas blokir. Bahkan di Inpres tidak ada syarat dan ketentuan buka blokir. Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan, pemerintah datang ke DPR. Minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati, karena amanat undang-undang APBN itu harus efisien, penghematan itu efisien, setuju. Tapi ketika buka blokir, landasannya apa? Inpresnya jelas, blokir anggaran. Tidak disebutkan di Inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir. Nah ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir. Apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan? Karena tadi Bu Menteri mengatakan ada beberapa program baru. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, DPR menyetujui APBN itu unit organisasi, fungsi dan program. Jadi kalau ada program yang dipindahkan atau ditambahkan atau baru, tentu sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kalau kita masih taat sama tata kelola yang diatur di dalam keuangan negara,
maka tentu datang dengan persetujuan DPR. Nah, ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang buka blokir yang sudah mencapai 135 triliun. 134,9 triliun. Yang dikatakan di 23 KL itu restrukturisasi, 76 KL itu pembukaan blokir biasa. Jadi artinya programnya sudah ada, kemarin diblokir dibuka. Tapi terhadap 23 KL, ini sepertinya ada penajaman atau hal-hal baru yang belum disampaikan kepada kita. Nah, jadi mungkin kita supaya inline nih dengan Inpres, karena Inpresnya jelas. Inpresnya jelas memblokir. Bahkan tidak ada syarat dan ketentuan bagaimana caranya membuka blokir. Waktu memblokir datang ke DPR minta persetujuan, kenapa ketika buka blokir dilakukan secara mandiri? Mandiri. Secara mandiri. Sepihak. DPR-nya nggak tahu, bahkan implikasinya nambah utang. Cerita di awal penghematan, ujung-ujungnya kita nambah utang. Kok bisa penghematan nambah utang? Harusnya kalau penghematan, utangnya yang berkurang. Ini tidak. Cerita awal penghematan, di ujungnya, outlook-nya, nambah hutang, bahkan menggunakan SAL. Nah ini pimpinan, tolong dasar hukum terkait pembukaan blokir ini diceritakan dulu kepada kita. Terima kasih pimpinan.